Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa channel TV yang budiman. Hari ini kita bahas satu topik yang sedang hangat di media massa nasional. Seputar perekonomian Indonesia, kita bahas dalam pandangan Islam tentang kabar sedih surat utang Indonesia tidak ada yang memperhatikan. Telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam, spesialis dakwah ekonomi, Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa dulu, Bung Yuwana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda, Bung? Alhamdulillah, Bung Salman. Sehat. Harus sehat, Bung Salman. Harus sehat. Harus Semoga sehat. selalu diberi kesehatan, Bung. Amin, amin, amin. Amin. Baik, Bung Yuwana. Ini ada berita menarik tentang kabar sedih. Surat utang Indonesia tidak ada yang memperhatikan. Bagaimana tanggapan Anda, Bung? Iya, iya. Terima kasih, Bung Salman. Jadi, meskipun sekarang tampak ceria ya, tapi sebetulnya kalau kita melihat kondisi masyarakat Indonesia ini hampir-hampir kesedihan itu sudah air mata sudah kering gitu, Bung Salman disebutkan. Kenapa? Karena penderitaan yang begitu mencekik ya harga-harga mahal, hampir-hampir sudah tidak bisa menangis lagi karena saking sedihnya. Ini ada kabar sedih tentang surat utang Indonesia yang tidak laku. Jadi sebetulnya surat utang negara yang dilelang pada Selasa kemarin itu tidak dilirik investor asingnya. Pasalnya investor asing cenderung hati-hati di tengah ketidakpastian eksternal yang meningkat akhir-akhir ini. Jadi perang Ukraina dan perang Ukraina dan Rusia itu juga belum selesai juga. Terus kondisi El Nino, gagal panen di India juga merembet ekspor beras dari India di stop. Terus kemudian banyak sekali problem global yang kemudian mempengaruhi ketidakpastian perekonomian, sehingga investor asing itu sangat hati-hati dalam mau membeli surat utang negara yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Jadi itu, Bung Salman, minat asing ke surat utang yang dilelang ini cenderung sepi ya. Bahkan beberapa dari surat utang itu tenor kurang dari 5 tahun ya itu. Nah, sebetulnya surat utang itu seperti apa toh? Jadi surat utang itu atau surat utang negara itu dia semacam obligasi, surat berharga atau obligasi diterbitkan oleh negara untuk menutup kebutuhan alokasi APBN. Jadi kita ini memang APBN kita lagi kosong, makanya kemudian lagi kurang untuk pembangunan, sehingga negara menjual surat utang ini kepada warga negara, bisa juga terkadang juga kepada investor asing. Dalam kasus ini adalah investor asing. Kalau kita ingin tahu surat utang itu seperti apa, itu ada di webnya yang memang aplikasi yang dibuat oleh pemerintah untuk warga negara tentang surat utang ini, ditanam duit. Nama aplikasinya itu Tanam Duit. Apa itu surat utang negara? Ini pengertian, jenis dan manfaatnya ada di sini. Apa itu surat utang negara? Ya, itu surat berharga atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk alokasi kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ada juga jenis-jenis surat utang, ya manfaat surat utang, menutup defisit APBN dan lain sebagainya. Tapi bukan ini yang saya maksudkan, Bung Salman. Jadi surat utang ini, apalagi ini surat utang yang dibelikan, dipasarkan ke investor asing, artinya utang kepada luar negeri, itu utang kepada warga negara luar negeri. Ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 141,
yang terakhir itu wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Selamanya Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir kepada orang-orang beriman sabila, jalan. Artinya Allah tidak mengizinkan peluang sedikit apapun untuk mendominasi orang-orang Islam, untuk mendominasi masyarakat muslim. Termasuk Indonesia ini kan negeri yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Kok kemudian diberi peluang agar mereka dengan utang, dengan surat utang yang ditawarkan tadi itu menjadikan keterjajahan kita itu semakin terbuka. Keterjajahan kita itu semakin menyengsarakan, semakin parah gitu. Itu akibat kapitalisme memang begitu, Bung Salman dan pemirsa channel TV yang budiman. Sehingga kemudian filosofi pembangunan sebetulnya itu dalam Islam, konsep pembangunan itu tidak dari pajak dan tidak dari utang. Apalagi ini utang luar negeri, ya utang luar negeri itu tadi itu bisa menjadikan pemerintah kita itu tergantung kepada utang tersebut dan otomatis kepentingan asing di negeri kita itu menjadikan negeri kita ini tidak mandiri, menjadikan negeri kita ini tidak mandiri. Karena apa? Karena pasti terpengaruh oleh kepentingan asing itu. Makanya kemudian filosofi pembangunan di dalam sistem ekonomi Islam itu bukan pertumbuhan juga, tapi pemerataan, distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan sehingga semua harta kekayaan yang milik umat itu distribusikan merata sampai ke seluruh umat manusia itu merasakannya. Pertumbuhan tetap diperhatikan ya, meskipun pertumbuhan itu digalakkan melalui pemanfaatan kepemilikan pribadi melalui mekanisme pasar syariah. Tapi secara umum pemerataan itu justru malah menjamin keadilan ya, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum. Itu untuk konteks politik luar negeri, ada pasar luar negeri ekspor impor itu tidak boleh lepas dari perencanaan program-program politik luar negeri negara begitu. Termasuk juga dalam konteks APBN negara. Jika APBN negara itu kurang, maka negara boleh melakukan utang. Tapi sebelum utang itu pajak itu boleh juga yang disebut doribah. Ya, doribah itu pajak yang kondisinya darurat, bukan selamanya. Tidak seperti sekarang yang pajak itu menjadi acuan yang utama dalam pembangunan. Kalau di dalam Islam tidak begitu. Pajak boleh tapi tidak selamanya. Tidak selamanya ketika kondisi darurat. Atau ketika negara tidak memiliki kas APBN negara lagi kosong. Jadi dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang betul-betul sesuai dengan syariat Islam, dengan menggunakan standar mata uang dinar dan dirham, itu sebagai kebijakan moneternya, insya Allah pembangunan dalam Islam itu tidak harus menjual-jual surat utang negara, tidak harus menjual-jual, mengemis-ngemis ke asing agar dibeli surat utangnya, itu tidak begitu. Islam tidak mengajarkan utang, tapi dalam arti ngemis-ngemis begitu ya. Islam memiliki prinsip, dengan prinsip tersebut kemandirian negara betul-betul menjadi utama, sehingga dengan kemandirian negara itu Indonesia bisa maju, bisa meraih apa yang disebut sebagai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia itu. Wallahu a'lam bishawab, Bung Salman. Itu yang bisa saya komentari tentang kabar sedih tidak lakunya surat utang negara yang dijual ke asing itu. Terima kasih Bung Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Yuwana atas tanggapannya. Semoga tetap semangat mendakwakan ekonomi Islam selamanya. Amin. Demikian pemirsa channel TV yang budiman, pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang kabar sedih surat utang Indonesia tak ada yang memperhatikan. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.